Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak kelas 7A dan 7F MTS Matolibul Hidam Longgo. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada pagi hari ini adalah pertemuan yang ketujuh setelah kita melaksanakan penilaian harian 1. Untuk pertemuan yang ketujuh ini nanti kita akan membahas tentang Daulah Umayyah. Setelah pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang sejarah berdirinya Daulah Umayyah dan sistem pemerintahannya, pada pertemuan ketujuh ini nanti kita fokus pada khalifah-khalifah Daulah Umayyah. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini ada 4. Yang pertama, menjelaskan masa kekuasaan Daulah Umayyah. Yang kedua, menyebutkan nama-nama khalifah Daulah Umayyah. Yang ketiga, mengidentifikasi khalifah Daulah Umayyah yang kuat. Dan yang terakhir, menjelaskan faktor-faktor penyebab kemunduran Daulah Umayyah. Baiklah, yang pertama adalah menjelaskan masa kekuasaan Daulah Umayyah. Daulah Umayyah berkuasa selama kurang lebih 90 tahun, hampir 1 abad. Nah, selama berkuasa, Daulah Umayyah dipimpin oleh 14 orang khalifah. Nah, siapa? 1. Muawiyah bin Abu Sufyan. Yang kedua, Yazid bin Muawiyah. Yang ketiga, Muawiyah bin Yazid. Yang keempat, Marwan bin Hakam. Yang kelima, Abdul Malik bin Marwan. Yang keenam, Walid bin Abdul Malik. Yang ketujuh, Sulaiman bin Abdul Malik. Yang kedelapan, Umar bin Abdul Aziz. Yang kesembilan, Yazid bin Abdul Malik. Yang kesepuluh, Hisam bin Abdul Malik. Yang ke-11, Al-Walid bin Yazid. Yang ke-12, Yazid bin Al-Walid. Yang ke-13, Ibrahim bin Al-Walid. Dan yang ke-14 atau yang terakhir adalah Marwan bin Muhammad. Dari nama-nama khalifah itu kita bisa cermati banyak nama yang hampir sama, karena itu memang kita tahu sistem pemerintahannya yang monarki hereditis, sehingga kepemimpinannya adalah secara turun-temurun. Kemudian ternyata dari 14 khalifah itu, dengan sistem pemerintahan yang monarki hereditis itu, ternyata banyak memiliki kelemahan. Berbeda dengan sistem pemerintahan yang demokratis. Tentunya kalau demokratis itu kan mengutamakan kualitas atau mutu. Berbeda dengan secara turun-temurun. Sehingga dari 14 khalifah tersebut, dinasti atau daulah Bani Umayyah itu hanya ada 5 khalifah yang kuat. Kalau dalam PowerPoint di situ saya beri simbol warna merah, itu adalah khalifah-khalifah daulah Umayyah yang dianggap kuat. Siapa? Yaitu khalifah yang pertama, yang kelima, yang keenam, yang kedelapan, dan yang ke-10. Muawiyah bin Abu Sufyan, Abdul Malik bin Marwan, Walid bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz, dan Hisam bin Abdul Malik. Itu adalah 5 khalifah yang kuat. Selanjutnya adalah faktor kemunduran Daulah Umayyah. Ada beberapa faktor penyebab kemunduran yang akhirnya mengakibatkan keruntuhan Daulah Umayyah, yaitu 1. Pertentangan antara Arab Utara dan Arab Selatan. Tidak bersatu berarti. Yang kedua, ketidakpuasan pemeluk Islam non-Arab atau kaum Mawali, karena dianggap sebagai warga kelas 2, sementara yang Islam Arab dianggap warga kelas 1.
Yang ketiga faktornya adalah adanya konflik-konflik politik. Yang keempat, lemahnya pemerintahan Daulah Umayyah. Ini disebabkan oleh gaya hidup mewah di kalangan istana, sehingga penerusnya nanti akan terbebani oleh beban yang berat sehingga tidak sanggup untuk memikulnya. Kemudian yang kelima adalah munculnya kekuatan baru yang dipelopori keturunan Abbas bin Abdul Muthalib. Nah, inilah yang menyebabkan nanti Daulah Bani Umayyah mengalami kemunduran dan akhirnya mengalami keruntuhan, di mana Bani Abbas ini nanti adalah mendapat dukungan penuh dari Bani Hasyim dan juga kaum Mawali atau Islam non-Arab. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan. Ada 4 hal ya yang harus kalian ketahui. 1, masa pemerintahannya, kemudian nama-nama khalifahnya. Setelah itu mengidentifikasi khalifah yang kuat, dan yang keempat menjelaskan faktor kemunduran Daulah Bani Umayyah. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Sekian, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.